Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahda Adilah Nuraini dengan NIM 4101421099 akan mempraktikkan cara penyelesaian masalah program linier dengan menggunakan metode grafik dan metode garis bidik dengan bantuan GeoGebra. Untuk yang pertama, akan saya contohkan terlebih dahulu penyelesaian masalah dengan metode grafik berbantuan GeoGebra. Contoh yang pertama, seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan tersebut, penjahit akan membuat jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Untuk membuat satu jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian, satu rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan jas dan rok itu masing-masing Rp120.000 dan Rp75.000. Berapakah maksimum laba yang didapatkan? Nah, dari contoh atas, dalam masalah tersebut kita perlu mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematika. Ketahui bahwa yang menjadi tujuan dari masalah tersebut adalah untuk mencari laba maksimal. Maka dapat kita gunakan sebagai laba maksimal. Kemudian laba maksimal penjahit memproduksi jas dan rok. Nah, untuk mendapatkan laba maksimal, kita perlu mengetahui berapa banyak jas dan berapa banyak rok yang harus dibuat untuk memperoleh laba maksimal. Misalkan, X sebagai banyak jas yang dibuat, dan Y sebagai banyak rok yang dibuat. Nah, maka dari variabel-variabel yang diketahui dapat kita bentuk fungsi tujuannya sama dengan 120 dikalikan X, itu artinya laba dari jas dikalikan banyaknya jas yang dibuat ditambah dengan 75 kali Y, artinya pendapatan rok 75.000 dikalikan banyaknya rok yang dibuat. Ini tentunya dalam satuan ribuan. Hasilnya nanti akan dalam ribu. Kemudian dalam proses produksinya terdapat yaitu hanya tersedia 60 meter kain wol, sedangkan diperlukan 3 meter kain wol untuk membuat jas dan 2 meter kain wol untuk membuat rok. Maka kendala yang pertama yaitu 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan, artinya tidak boleh lebih dari 60. Ini tidak boleh. Kemudian untuk kendala yang kedua, kita ketahui bahwa hanya tersedia 40 meter kain sutra. Sedangkan untuk membuat jas, kita perlu 1 meter kain sutra dan 2 meter kain sutra untuk membuat rok. Maka kendala yang kedua dapat kita tuliskan model matematikanya sebagai X tambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Nah, dalam perhitungan kehidupan, nah, agar tidak memperoleh nilai negatif, maka kita harus memberikan syarat non negatif, yaitu X dan tidak boleh kurang dari 0.
dan juga Y-nya agar tidak bernilai negatif. Nah, setelah didapatkan kendala berikut, kita dapat memasukkan dapat menentukan daerah visible menggunakan GeoGebra. Yang pertama yaitu masukkan kendala ke dalam GeoGebra dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Misalnya seperti 3 plus 2Y sama dengan 60. Kemudian X plus 2Y sama dengan 40. Kemudian kita akan mencari daerah visibelnya dengan menuliskan irisan dari kendala-kendala yang diketahui. Misalnya, kita menuliskannya dengan seperti berikut. 3X Y kurang dari sama dengan 10. Nah, kita menggunakan simbol dan X Y ini sama dengan 40. Pak, kita masukkan juga syarat X dan Y negatif. X lebih besar dari 0, Y juga lebih besar dari 0. Nah, kita dapat daerah yang berwarna ini sebagai daerah visibelnya. Artinya, kita dapat mengetahui nilai maksimal dari daerah tersebut. Nah, untuk dalam metode grafik, kita menggunakan titik-titik pojok untuk menentukan nilai optimumnya. Nah, untuk menentukan nilai titik pojok ini, kita dapat menggunakan insert, intercept, dan kita klik perpotongan garisnya. Nah, didapat 4 titik pojok. Nah, kemudian kita tuliskan juga fungsi tujuannya tadi adalah 120x ditambah 75. 120 ditambah, kita tuliskan saja 120.000x tambah 75.000 Y. Tapi fungsi tujuannya dari sini dalam GeoGebra adalah BXY sama dengan 120.000x tambah 75.000 Y. Ya, kita bisa menggunakan bantuan spreadsheet GeoGebra untuk menentukan nilai maksimal yang dicari. Kita dapat menuliskan di sini titik yang diketahui itu ada titik A 20, B 10,15, C 20,0, dan titiknya 0,2. Ini adalah nilai B X, Y itu sama dengan, nah kita tuliskan B kurung titik A. Dapat hasilnya 1.500.000. Seterusnya sampai titik B, kemudian titik C, dan titik yang, nah dapat kita lihat pada tabel ini, didapat bahwa nilai maksimal dari
nilai maksimal dari grafik tersebut adalah 2.400.000. Maka artinya bahwa pendapatan maksimal yang akan didapatkan oleh penjahit tersebut sebesar 2.400.000. Kesimpulannya, pendapatan maksimal penjahit sebesar 2.400.000 dengan memproduksi sebanyak ini. Nah, titik ini tuh menunjukkan bahwa banyak jas dan rok yang perlu dibuat. Nah, 2.400.000 ini akan didapat jika penjahit memproduksi sebanyak 20 jas. Itu sekian metode grafik. Kemudian akan ditunjukkan metode garis. Untuk contoh yang kedua, itu menggunakan metode garis. Soal permasalahannya adalah seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Dia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton. Hasil kedua panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah Rp500.000 dan biaya menanam 1 hektar jagung Rp600.000, maka biaya minimum yang digunakan adalah sebesar. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode garis lidik, juga perlu mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematikanya. Dari persoalan di atas, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari permasalahan tersebut adalah mengenai biaya minimum yang digunakan. Maka dapat kita lanjut adalah biaya minimum. Nah, untuk memperoleh biaya minimum, kita perlu mengetahui berapa banyak hektar yang diperlukan agar memperoleh biaya minimum. Nah, kita misalkan X sebagai banyak hektar untuk tanam. Kemudian kita misalkan Y sebagai banyak hektar untuk tanam jagung. Jadi ketahui masing-masing biayanya untuk menanam padi Rp500.000 dan menanam biaya untuk menanam jagung adalah Rp600.000. Maka kita memperoleh fungsi tujuannya sama dengan 500.000 ditambah 600.000. Nah, dalam permasalahan tersebut juga terdapat kendala atau pembatas bahwa petani tersebut mempunyai 8 hektar. Maka kita dapat menuliskan kendalanya sebagai
X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Artinya bahwa banyak hektar padi ditambah banyak hektar untuk menanam jagung itu tidak lebih dari 8 hektar. Kemudian kendala yang kedua adalah bahwa 1 hektar tanaman padi itu dapat dipanen dan menghasilkan 3 ton padi. Sedangkan 1 hektar tanaman jagung itu dapat dipanen dan mendapatkan hasil 4 ton jagung. Artinya dan hasil kedua panen jika dijumlahkan itu kurang dari 30. Kita dapat menuliskan kendala tersebut dalam model matematikanya, yaitu 3x tambah 4y lebih dari sama dengan. Nah, dan nilai syarat non negatifnya yaitu x lebih dari sama dengan 0, dan y juga harus lebih dari sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode garis titik, perlu kita cari dulu daerah visibelnya. Caranya hampir sama dengan pada metode grafik. Yaitu kita tuliskan dulu kendala-kendala tersebut dalam bentuk persamaan. Nah, itu kita tuliskan juga irisan dari kendala-kendala tersebut untuk memperoleh daerah yang untuk mengetahui daerah mana yang visibel atau merupakan daerah mana yang merupakan penyelesaian dari masalah tersebut. Itu dengan menuliskan kendala yang dari sama dengan 8 dan menggunakan simbol dan 3x plus 4y lebih dari sama dengan 30. Jangan lupa untuk syarat negatifnya, non negatifnya x lebih dari sama dengan 0 dan y juga harus sama. Kita peroleh daerah visibelnya adalah ini ya. Kemudian kita dapat menentukan memberikan nama pada setiap titik plus. Nah, untuk menggunakan metode garis titik, kita perlu menggambar garis dari fungsi grafik dari fungsi tujuan. Dan kita dapat menuliskan 500.000 ditambah 600.000 sama dengan KK. Ini nanti nilai yang akan diketahui. Nah, kita akan membuat slider untuk mengetahui garis, untuk mengetahui nilai optimumnya dengan menggeser grafik fungsi tujuan. Nah, di sini kita mulai dari nilai kayak ini bisa kita ubah. Karena ini tidak mungkin dimulai dari 0, maka misal kita mulai dari 4 juta. Nah, maksimal ke 6 juta. Maka slider
garis fungsi tujuan ini nilai 4 juta. Jika untuk mengetahui nilai optimum, kita dapat menggeser grafik fungsi tujuan. Nah, terlihat grafik fungsi tujuan ini melewati titik-titik pada titik pojok daerah visible. Nah, untuk mengetahui nilai minimum, maka titik yang pertama kali grafik fungsi tujuan merupakan nilai minimum dari fungsi tujuan tersebut. Begitupun sebaliknya, terakhir dimulai oleh grafik fungsi tujuan adalah nilai maksimum dari fungsi tujuan. Nah, dapat kita lihat bahwa jika kita gerakkan grafik fungsi tujuan tersebut, kita ketahui bahwa grafik tersebut pertama kali melewati titik B. Nah, titik ini berada pada titik 0,7,5. Didapat nilai K-nya adalah 4.500.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa didapat titik minimumnya adalah 0,5. Hasil nilai setnya adalah 4.500.000. Nah, kesimpulannya adalah pada titik ini menunjukkan titik A, titik B, titik C ini menunjukkan banyak hektar tanaman yang diperlukan untuk mendapat biaya minimum. Nah, di sini kita dapat titik B yaitu 0,75. Artinya biaya minimum 4.500.000 ya, dengan penanam jagung sebanyak 0,5 hektar. Nah, sekian praktek menggunakan GeoGebra yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.